Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Peringatan dini tsunami telah dicabut BMKG. Hal ini disampaikan BMKG melalui akun Twitter resminya. Peringatan dini tsunami yang disebabkan gempa magnitudo 7,5 10 Januari 2023 dinyatakan telah berakhir, tulis BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa bumi magnitudo 7,9 mengguncang Laut Banda. Peringatan dini tsunami ini berlaku untuk wilayah Maluku, Sulawesi Tenggara. Gempa ini terasa di wilayah Maluku Tenggara Barat, Maluku, pada pukul 2.47 waktu Indonesia Timur. Bahkan guncangan gempa ini dilaporkan terasa hingga Australia. Media asing seperti Mirror dan Independent memberitahukan guncangan tersebut dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Darwin, Australia Utara. Jarak antara pusat gempa hingga Darwin sekitar 500 km. Meski begitu, Pusat Peringatan Tsunami Australia tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami di wilayahnya. Menurut BMKG, gempa magnitudo 7,9 ini berlokasi pada 7,25 lintang selatan dan 130,16 bujur timur. Gempa berada pada 150 km barat laut Maluku Tenggara Barat. BMKG juga menyebut kedalaman gempa 131 km. Selain masyarakat di Darwin, Australia yang merasakan guncangan, warga di Papua juga merasakan dampak dari gempa ini. Beberapa wilayah Indonesia yang merasakan gempa ini antara lain Saum Laki, Sorong, Kaimana, Merauke, Nabire, Tanah Merah, Wamena, Bakunase, Koihua, Sabu, Rote, Ende, Amarasi, Selatan, Kota Kupang, Alor, Waingapu, Waijelu, Lembata, Ambon, Piru, Doba, dan Tiakur. Kemudian dimutakhirkan menjadi 7,5 yang terjadi pada pukul 2:47 waktu Indonesia Tengah atau pukul 00:47 waktu Indonesia Barat. Tadi pihak BMKG telah menjalankan ataupun memberikan konferensi pers terkait gempa yang terjadi di Maluku, di mana titik gempa ataupun epicentrum gempa ini berada di laut dengan 136 km di Maluku Tenggara Barat. Ini ada pergerakan naik dan potensi tsunami diakhiri, dan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menegaskan bahwa potensi tsunami ini diakhiri bukan dicabut, yang artinya tetap diwaspadai potensi tsunami tersebut. Dan gempa susulan masih dipantau karena sejak tadi malam masih ada 3 gempa susulan dengan magnitudo bervariasi mulai dari 5,2 hingga 0,47. Dan saudara, bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Maluku? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Emmanuel Alfred. Emmanuel, selamat pagi. Maluku mengalami gempa ini bermagnitudo 7,9 kemudian dimutakhirkan menjadi 7,5. Sempat ada kepanikan yang kami lihat gambar yang dikirim ke Kompas TV. Kemudian pada pagi ini di sana bagaimana kondisinya saat ini? Baik, selamat pagi Ian dan juga saudara. Kondisi saat ini di Kota Ambon khususnya yang saya melaporkan, ini warga sudah kembali beraktivitas seperti biasa karena memang di Ambon tidak begitu berdampak yang besar dari titik gempa ini karena lokasinya agak jauh dari titik gempa. Nah, namun BMKG terus mengimbau warga agar tetap waspada karena ini merupakan gempa yang cukup besar juga. Dan dari titik gempa yang informasi yang kami peroleh bahwa saat ini memang warga masih berada di titik-titik lokasi pengungsian yang jauh dari permukaan pesisir laut begitu. Dan saat ini sesuai dengan gambar yang kami peroleh bahwa pada awal gempa itu memang warga sempat panik dan berusaha melarikan diri ke tempat yang begitu aman. Saat ini kami juga belum mendapatkan laporan dari BPBD setempat terkait dengan dampak yang diakibatkan oleh gempa, khususnya yang sangat dirasakan itu di daerah Samlaki dan juga di sekitar Dogo. Demikian, Yan. Ya,
Di Ambon sendiri, Noel, bahwa seperti yang Anda sebutkan tadi, pada pagi ini warga sudah beraktivitas seperti biasa. Lalu bagaimana dengan warga di kawasan pesisir? Mengingat juga pihak BMKG menyebutkan ada gelombang tinggi dan ombak tinggi yang menerjang kawasan pesisir Maluku. Ya, Ian, khusus untuk warga di pesisir, seperti saat ini saya melaporkan aktivitas nelayan karena ini merupakan teluk di Ambon, jadi mereka beraktivitas seperti biasa. Namun khusus untuk warga yang berada di lokasi-lokasi yang memang terdampak gempa, itu ada himbauan dari BMKG untuk tidak melakukan aktivitas dulu di laut ke pantai karena mengingat potensi gempa susulan masih terus terjadi, ya. Oke, potensi gempa susulan masih terus terjadi begitu, diperingatkan oleh pihak BMKG. Terakhir yang Anda rasakan di Ambon, pukul berapa gempa susulan masih dirasakan oleh warga? Iya, baik Ian, untuk di Ambon sudah tidak lagi merasakan gempa susulan, namun di titik gempa, di dekat titik gempa khususnya di warga di sekitar Maluku Tenggara Barat di Samlaki, itu sampai saat ini masih merasakan gempa-gempa susulan, namun skalanya sudah mengecil, gitu ya. Noel, BMKG ini membagi dua wilayah menjadi wilayah berstatus siaga dan berstatus waspada. Kota Ambon sendiri masuk dalam status siaga. Lalu apakah yang Anda pantau di sana ada kerusakan bangunan? Noel. Baik, memang benar ya ada pembagian status. Namun di saat ini untuk di Kota Ambon sendiri belum ada laporan dampak kerusakan karena lokasinya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa jauh dari titik gempa. Namun di Samlaki memang ada laporan bahwa kerusakan-kerusakan kecil yang terjadi di sana. Namun sampai saat ini kami masih menunggu laporan resmi dari BPBD karena saat ini mereka masih melakukan penanganan khususnya untuk warga yang berada di lokasi-lokasi pengungsian mandiri. Jadi warga ini mengungsikan dirinya karena masih terjadi gempa-gempa susulan, gitu ya. Baik, Noel, tadi BMKG sempat menjelaskan bahwa potensi peringatan dini tsunami ini diakhiri, bukan dicabut, artinya ini masih tetap diwaspadai adanya potensi tsunami. Apakah pihak BPBD di sana sudah ada pergerakan, misalkan membangun pengungsian sementara, seperti itu, Noel? Ya, Ian, untuk saat ini pihak BPBD masih melakukan penanganan bagi warga yang berada di jauh dari lokasi-lokasi yang dianggap berbahaya, begitu ya. Dari rekomendasi yang kami peroleh bahwa ada himbauan untuk masyarakat tetap tidak berpengaruh dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga himbauan khusus kepada warga yang berada di pesisir agar jauh dari pesisir pantai, artinya mengamankan diri dulu sampai ada himbauan lanjutan bahwa aktivitas di lokasi mereka benar-benar bisa berangsur normal kembali, gitu ya. Noel, warga di pesisir diimbau agar tidak dekat dengan kawasan pantai ataupun pelabuhan, begitu ya. Apakah ada angka berapa kilometer titik aman bagi warga untuk tidak dekat dengan pesisir, Noel, yang diimbau oleh BMKG maupun BPBD? Ya, untuk jangkauan berapa kilometernya itu kami belum bisa memperoleh pasti, namun mereka dihimbau agar mencari tempat yang lebih aman, seperti misalnya dataran tinggi, karena memang di lokasi sekitar daerah-daerah yang terdampak gempa tadi itu memiliki dataran tinggi, jadi mereka dihimbau untuk mengamankan diri sementara di daerah yang dianggap aman, begitu. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.